teman-teman, perkenalkan nama saya Hizra Aini, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi perbankan syariah semester 6A. Halo, kalian udah pada tahu belum sih apa itu kualitas aktiva produktif bank syariah? Nah, jadi bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang cukup unik loh, sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau juga memberikan dana untuk investasi. Nah, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Aktiva produktif bank syariah dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu piutang penjualan murabahah dan sewa ijarah. Dan yang kedua, investasi. Nah, investasi ini bisa dilakukan pada mudorobah, musyarakah, salam, istisna, persediaan, dan juga aktiva yang disewakan. Kualitas piutang penjualan dan sewa didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan, dan juga prospek usaha. Sedangkan kualitas investasi pada mudorobah dan musyarakah didasarkan atas tingkat kesesuaian bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan, dan juga prospek usaha. Dalam pembiayaan mudorobah juga, bank dapat menolak untuk menanggung risiko bila diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah. Nah, bila hal itu terjadi, maka faktor jaminan dalam pembiayaan mudorobah ini dapat diperhitungkan untuk menutup risiko tersebut. Jadi, kualitas aktiva produktif atau KAP adalah nilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali modal yang telah ditanamkan dalam aktiva produktif dengan kriteria tertentu. Nah, di Indonesia, kualitas aktiva produktif ini dinilai berdasarkan tingkat ketertagihannya. Nah, tingkatannya itu ada 5. Yang pertama itu lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kurang lancar, yang keempat diragukan, dan yang kelima macet. Untuk menjaga kinerja yang baik dan pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, maka kualitas aktiva ini perlu dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menerapkan kebijakan alokasi dana, baik menurut sektor ekonomi, industri, maupun wilayah pemasaran. Kalian tahu nggak sih bagaimana proses penghalalan deposito korporasi bank syariah itu? Nah, jadi bank syariah ini menghalalkan produk deposito korporasi melalui prinsip-prinsip syariah yang ketat. Nah, dasar utamanya adalah akad mudorobah, di mana nasabah korporasi ini bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal, sementara bank berperan sebagai pengelola atau mudorib. Dalam skema ini, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian menjadi tanggungan nasabah kecuali disebabkan oleh kelalaian bank. Berbeda dengan deposito konvensional yang menggunakan sistem bunga, deposito bank syariah ini memberikan imbalan berupa bagi hasil yang bersifat variabel. Pembayaran saat jatuh tempo dilakukan dengan mengembalikan dana pokok plus bagi hasil yang dihitung berdasarkan kinerja aktual bank dalam mengelola dana tersebut. Nah, seluruh proses ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berfungsi untuk memastikan tidak ada pelanggaran prinsip syariah seperti gharar, riba, atau juga maisir. Sebagai contoh, ketika sebuah korporasi mendapatkan dana 1 miliar dengan nisbah bagi hasil 60-40 dan bank memperoleh keuntungan 100 juta, maka nasabah ini akan menerima 60 juta. Nah, pada saat jatuh tempo, bank mengembalikan dana pokok 1 miliar ditambah dengan bagi hasil 60 juta tanpa unsur bunga. Nah, dengan mekanisme seperti ini, deposito korporasi di bank syariah tetap memberikan keuntungan, namun dalam koridor yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja penjelasannya, semoga bermanfaat. See you, bye-bye!